Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para audiens Zoom di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa kasus terbunuhnya 6 suhada atau 6 laskar di kilometer 50 sampai detik ini memang belum selesai dan tidak pernah akan selesai apabila tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kita dari TP3 pernah ingin bertemu atau berdialog dengan Presiden untuk membicarakan solusi ini supaya terjadi rasa keadilan di tengah masyarakat dan bahkan di keluarga korban. Maka itu pada tanggal 4 Februari TP3 melayangkan surat ke Istana dengan harapan ada tanggapan dari Presiden Republik Indonesia untuk melakukan dialog atau memberikan atau mendengar masukan-masukan yang sebenarnya dari TP3. Kita tunggu dan sampai tanggal 25 Februari baru ada jawaban, dan jawaban itu bukan dari Istana, bukan dari Presiden, tetapi dari Menko Polhukam yang meminta untuk menghadap TP3 kepada Barreskrim. Nah, karena memang itu yang bukan diharapkan, tentu kita belum melangkah ke Barreskrim dan kita akan menanggapi dari surat yang telah dilayangkan kepada kita. Oleh karenanya pada siang hari ini TP3 akan memberikan tanggapan terhadap surat yang telah dilayangkan kepada TP3. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. H.M. Amin Rais untuk pertama membacakan sikap dari TP3. Kami silakan kepada Bapak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudaraku, tadi seperti dikatakan saya tadi, kami sesungguhnya dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 ini sudah melakukan upaya yang semula kami ini menyangka mudah. Jadi kami membuat surat yang sangat santun, sangat sopan, sangat etis kepada Presiden Indonesia Pak Jokowi pada 4 Februari tahun 2021. Situ sesungguhnya kami akan memberikan masukan tentang temuan-temuan kami. Kemudian bahkan kami sudah mengupayakan semacam usulan kalau kita bisa bertemu itu sebuah win-win solution. Jadi kami yakin sistem Jokowi ini sudah terbuka. Kami cuma kosong. Ternyata baru kemudian sudah bukan dari sekarang, berarti dari Kementerian Regulator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Jadi di situ bahkan yang terkena bukan secara Mahfud, tetapi sekretaris kementeriannya yang mengatakan bahwa Komnas sudah mencatatkan penyidikan atau investigasi atas kasus 16 TNI yang tewas
di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek dan lain sebagainya. Jadi pokoknya sudahlah kerjakan pada kami, ya, terkait pemerintah. Nah, sudah selesai semuanya. Nah, kemudian saudara, kemudian tentu tidak mungkin kita lantas diam saja, sehingga kami membalas surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu bukan kepada Mahfud, ya, tapi kepada kembali kepada Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi nanti akan serangkan secara teknis, ya. Saya bisa mengatakan di sini bahwa kami membuat surat 2 paragraf yang juga dibaca oleh Saudara Pembicara. Tapi ini adalah bahwa kami tidak pernah bisa berhenti, ya. Karena kalau kita adalah kedua, jadi ini semacam nasib saya saja di antara anak-anak bangsa yang mengambil alih tugas ini mewakili untuk semuanya. Ini tugas supaya kami, kegiatannya akan terus kami lakukan ke depan. Karena itu sebenarnya saya kepada Mas Marian, nanti kami juga memberikan pendapat supaya lebih mempercaya melengkapi kita kami. Saya kira itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bacakan saja isi surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI dengan nomor 05-A-TP3-2 Romawi _2021 tertanggal 4 Maret 2021 yang kemarin sudah kami masukkan ke dalam box surat di Setnek khusus untuk Presiden Jokowi. Dengan hormat kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menanggapi surat permohonan audiensi dari TP3 6 Laskar FPI tertanggal 4 Februari 2021 melalui surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tertanggal 25 Februari 2021. Dengan tanggapan tersebut, kami meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu atau unwilling and unable untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut yang menurut pengamatan dan keyakinan kami merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi para korban sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Atas nama tim TP3 tertanda Muhammad Amin Rais, kemudian yang kedua Abdullah Heha Mahua. Surat ini juga ditembuskan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud dan juga Mensetnek yaitu Pak Pratikno. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Mungkin kita belum lihat Pak Abdullah Mahua ada. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Muhyiddin untuk menanggapi dari surat yang telah dibacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isi surat tersebut sudah sangat bagus, singkat, padat, dan tepat sasaran. Dan kita harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atau yang hak. Apabila memang pemerintah tetap tidak mau merespon, maka kita bisa mengatakan bahwa pemerintah itu adalah masuk dalam kategori rezim Al-Kadzabul Asyir. Jadi Al-Kadzabul Asyir itu sering janji tapi selalu bohong. Katanya siap menerima kritik, tapi pada saat dikritik justru lain lagi masalahnya. Ini seakan-akan ya pemerintah tidak lagi memiliki kepedulian kepada nasib anak-anak bangsa Indonesia. Tujuan kita yang mulia ini ternyata ditafsirkan oleh mereka dengan penafsiran-penafsiran yang sangat negatif dan dituduh macam-macam. Oleh karena itu sekali lagi kita akan tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak lupa kita semua harus siap memohon kepada Allah di 2/3 malam. Semoga Bapak Presiden ini bisa mendengar jeritan hati rakyat Indonesia yang dizalimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin yang cukup singkat, jelas, padat. Oleh karenanya kami meminta tanggapan dari tokoh-tokoh lain. Kami persilakan pada Ibu Nurdiati Atma mungkin untuk menanggapi dari surat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari PP3 ini sudah berhari-hari, dan ternyata dari pihak Presiden tidak juga memberikan pandangan yang positif, yang memberikan kepedulian terhadap kesulitan dan kesusahan dari orang-orang yang terzalimi, terutama dari keluarga 6 orang syuhada yang telah wafat. Oleh karena itu kami juga merasakan bahwa kalau ini terus berlangsung, kezaliman ini terus berlangsung, maka kami tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita semua yang merasa peduli berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan menurunkan azabnya kepada orang-orang yang tidak merasa menzalimi padahal dia telah melakukan kezaliman yang amat sangat. Sungguh Allah akan membalas kezaliman ini tidak saja di akhirat nanti, tapi di dunia. Karena kami merasakan betapa sakitnya hati orang tua dari 6 orang anak-anak kami tersebut, yang sampai hari ini mungkin air matanya tidak pernah berhenti, karena anak-anak itu ternyata adalah anak-anak harapan dan anak-anak tulang punggung daripada keluarga mereka. Dan terutama keluarga mereka bukan dari orang-orang yang kaya, tetapi mereka adalah dari orang-orang yang menengah ke bawah. Oleh karena itu kami mohon kiranya Bapak Presiden segera tersentuh hatinya untuk mengambil sikap menjawab apa yang menjadi keinginan daripada TP3 ini yang mewakili dari keluarga 6 anak syuhada tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk hidayah kalau memang Allah menghendaki. Tetapi tentu ini semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mudah-mudahan akan dibuktikan oleh Allah dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama lagi. Karena kita sudah menanti keputusan terakhir ternyata adalah pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak akan berhenti
berjuang dan bergerak untuk membela kebenaran melawan kezaliman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kami lanjutkan pada beberapa tokoh yang hadir, kami mohon Bapak Dr. Adnan Wirawan mungkin untuk menjelaskan dari proses surat-surat ataupun isinya dari Menko Polhukam pada TP3. Kami silakan pada Bapak Dr. Adnan Wirawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami anggota TP3, yang ingin kami sampaikan bahwa bila selama ini itu Presiden hanya menerima informasi dari bawahnya atau dari aparatnya, kami mengirim surat itu agar Bapak Presiden menerima informasi juga dari rakyatnya. Nah, TP3 ini adalah mewakili rakyat yang juga presidennya itu adalah Bapak Jokowi, dan juga mewakili warga negara Indonesia yang 6 orang yang dibunuh oleh aparatnya, yang presidennya juga adalah Bapak Jokowi. Nah, ini kami ingin mengadu supaya apa? Supaya Bapak Presiden bisa memperoleh kebenaran baik dari aparatnya dan juga dari rakyatnya, sehingga terjadilah kebenaran yang telah diperoleh secara dua belah pihak secara seimbang. Nah, adanya surat penolakan untuk bertemu dengan kami ini, kami jadi mengartikannya sebagai bahwa berarti Presiden ini hanya ingin menerima kebenaran dari pihaknya saja atau dari aparatnya saja. Padahal kami ingin mengadu, sebagian dari pengaduan kami itu karena ada temuan yang dilakukan oleh bawahannya atau aparatnya. Kami tetap berharap bahwa Pak Presiden tetap mau menerima kami, namun apabila tidak, ya kami pendapat atau sikap kami adalah berarti memang pemerintah tidak bersedia menerima kebenaran dari dua belah pihak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada dihadiri oleh Bapak Edi selaku wartawan senior, mungkin bisa menyampaikan sedikit terhadap tanggapan surat yang telah kita sampaikan. Ini podiumnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Saya ingin mengulangi kalimat Pak Adnan Wirawan tadi. Itu betul-betul menarik dan semestinya saya sungguh-sungguh berharap menjadi perhatian kepada buat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jangan sampai selama ini penguasa, khususnya Presiden, hanya mau mendengar dari sepihak, satu pihak saja. Bahkan jangankan seorang Presiden yang mengepalai sebuah negara yang sangat besar dengan penduduk lebih 270 juta. Seorang bapak dengan 2 anak pun, ketika 2 anaknya berselisih pendapat, itu seharusnya bapak yang bijak akan mendengarkan dari 2 sisi. Anak yang pertama bilang, Pak, si B gini. Yang kedua bilang, enggak Pak, si A yang begini. Nah ini, itu baru bapak dengan 2 anak. Ini seorang presiden dengan 270 juta jiwa lebih. Ternyata jangan sampai surat yang ditandatangani oleh Pak Amin Rais dan Bang Abdullah Mahua bahwa menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu, unable and unwilling, ini benar-benar menjadi kenyataan. Saya masih berhusnuzon, surat ini baru asumsi. Seperti disebutkan bahwa dengan tanggapan tersebut kami meyakini malahnya. Kalau saya berasumsi masih, karena saya masih berhusnuzon bahwa Presiden Republik Indonesia tidak menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu. Jadi Pak Jokowi, Mas Jokowi, sebagai rakyat, saya ingin mengingatkan ketika seorang pendeta terbunuh, Anda gerubak-gerubuk luar biasa,
dengan gagah perkasa, gegap gempita memerintahkan dibentuknya TGPF. Seorang pendeta saja, ini 6 nyawa anak muda diambil secara paksa, bahkan disertai dengan penyiksaan yang biadab, jauh dari batas-batas perikemanusiaan. Anda mencoba menutup mata. Pada pertemuan sebelumnya saya ingatkan bahwa sebagian pendukung Anda menjuluki Anda seperti Umar bin Khattab. Buktikan Anda punya keadilan, punya kebijakan, punya rasa empati lah minimal gitu. Saya mungkin terlewat tidak baca, tapi saya belum tahu, belum mendengar, belum membaca Mas Jokowi Presiden Republik Indonesia menyatakan berduka cita terhadap 6 anak muda ini. Mungkin saya terlewat, mohon maaf kalau saya terlewat. Ini juga sekaligus menunjukkan Anda bukan cuma tidak mau, Anda bukan cuma tidak mampu, tapi Anda tidak peduli. Sampean tidak peduli, Mas. 6 anak muda ini adalah juga WNI, warga negara Indonesia yang menurut konstitusi menjadi tugas negara untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan seperti doa Ibu Nur Diati Ahmad tadi, Allah memberikan hidayah pada sampean, sehingga sampean mau bisa bekerja sebagai seorang kepala negara yang sebenarnya dan semestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti diakhiri dari tokoh Ustadz Sambo, mungkin Pak Amin mau menyampaikan sebelum kita. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya kami ini sayang kepada masa depan bangsa. Kita sangat-sangat peduli kepada masa depan negeri yang kita cintai bersama. Dan masalahnya, saya pernah mengatakan ya, bahwa kelompok manusia sampai rakyat atau bangsa itu sangat tergantung kepada pucuk pimpinannya. Jadi ada pepatah asing yang katanya dari Yunani, ada yang bilang katanya dari Cina, ada yang katanya dari Timur Tengah dan lain-lain. Tapi sepertinya jadi kesepakatan filosofis ya, yaitu bahwa the fish rots from the head ya. Di lain istilah, the fish stinks from the head. Jadi ikan itu mulai busuk dari kepalanya, bukan dari sayapnya, siripnya, atau ekornya atau perutnya, tapi dari kepalanya ya. Juga kalau berbau busuk stinks ya, itu juga dari kepala ikan itu. Nah tentu ini kita sederhana ya, 6 nyawa yang hilang secara extrajudicial killing, unlawful killing itu, ini sebenarnya momentum ya buat kita semua untuk perbaikan penegakan HAM gitu. Tapi rupa-rupanya yang namanya arogansi, kemudian ya ketakaburan sudah demikian komplit ya, sehingga kita juga tidak lantas kecewa. Tidak ada masalah ya, karena kita tetap saja berharap kepada Allah ya, Sang Maha Sempurna yang memegang keadilan final gitu. Jadi saya hanya ingin mengatakan, tentu saja kita mengimbau, Pak Jokowi, buka dong pintu istana. Kita ini bukan rakyat Indonesia yang ingin buat huru hara, ya. Itu di luar kamus kehidupan kami semua, PP3, ya. Jadi kalau Anda mau menerima kami, ya, on equal footing, duduk sama rendah bersama tinggi ya, sederajat ya, rakyat sederajat dengan presidennya. Saya ulangi lagi. Jadi siapa tahu ya, kemudian Anda terbuka hatinya, siapa tahu ya. Karena saya melihat perkembangan terakhir sudah luar biasa ya, kita menyadari sudah kelewatan lah ya. Jadi saya kira hanya itu saja ya, nanti pada saatnya akan ditutup dengan sebuah doa. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita lihat nanti mungkin nanti setelah ini aja Pak.
Jadi kita lihat bahwa Pak Abdullah Hamawa belum nampak, mungkin masih di perjalanan. Mungkin Pak Marwan sepatah dua kata-kata untuk menyampaikan apa rencana setelah ini, kita harapan kepada Presiden, apakah masih berharap untuk bisa dialog lagi? Seperti apa? Kami persilakan pada Bapak Dr. Marwan Batubara. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Jadi seperti pernah kami sampaikan sebelumnya pada berbagai kesempatan, setelah ini kami akan berharap ya bahwa akhirnya DPR, terutama Komisi 1, 2, dan 3 berkenan untuk menerima TP3 karena surat sudah kami layangkan beberapa minggu yang lalu. Hanya saja karena masa reses, pertemuan dengan DPR itu belum bisa, atau audiensi dengan DPR itu belum bisa terlaksana, tapi tetap kami akan meminta agar DPR minimal Komisi 1, 2, dan 3 itu berkenan untuk menerima kami. Jadi satu hal yang perlu dicatat bahwa pembunuhan 6 laskar ini bukan masalah remeh-temeh. Ini masalah kemanusiaan, bisa terkena kepada siapa saja. Dan sebaliknya dalam Quran itu disebutkan bagaimana misalnya salah satu Allah menyebutkan kalau satu orang dibunuh itu artinya membunuh, seolah membunuh semua orang. Nah, apakah kita biarkan ada rezim seperti ini? Ya, terutama kita menghimbau DPR untuk memperhatikan kalau mereka membiarkan juga tidak berkenan untuk menerima TP3, ya saya kira sikapnya sama dengan Pak Jokowi yang kelihatannya sudah menunjukkan sikap yang enggan menerima kita. Nah, jangan lupa bahwa DPR itu adalah orang-orang yang menjadi wakil rakyat yang mestinya memperhatikan nasib rakyat, terutama orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan, tidak punya dana dan seterusnya, yang tidak ada yang peduli, termasuk Presiden. Karena itulah TP3 maju tampil untuk mendukung mereka, mewakili mereka. Dan karena itu juga kami sudah menyampaikan dorongan supaya DPR itu membentuk pansus khusus tentang pembunuhan 6 laskar ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, bulan ini kita berharap DPR akan menerima kita. Nah, terakhir saya kira, meskipun tadi sudah disebutkan beberapa bapak-bapak yang sebelumnya bicara tentang permintaan kepada Pak Jokowi, itu dalam rangka kita sebagai anak bangsa, kita sama. Tapi supaya juga dicatat, kami tidak pernah merengek-rengek untuk supaya bisa diterima. Kalau tidak mau terima juga tidak masalah. Semuanya sudah kami serahkan kepada Allah, dan itu juga sudah dibuktikan dengan adanya sumpah mubahalah yang disampaikan 2 hari yang lalu di Jakarta. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir kami mengharap Bapak Ustadz Insinyur Anspuri Idrus Sambo untuk menyampaikan tanggapannya, dan sekaligus kami mohon untuk menutup doa. Ada jawab dulu. Mau jawab? Tanya jawab. Tanya jawab dulu. Ada tanya jawab dulu. Ada Pak Ihsan dari MUI. Tanya jawab dulu. Baik, karena banyak yang mau melakukan pertanyaan, kami persilakan mungkin 1 atau 2 Pak Taufik dipilih yang Pak Ihsan mau dari MUI, Pak Ihsan M. Muslim. M. Ihsan? Iya, Pak Ihsan M. Muslim, tolong dibuka. Iya, baik Pak Ihsan M. Rusli, bekas murid Pak Amin juga nih. anak Pateng di Salahuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak Amin Mas Amin Rais, pemimpin saya di Jamaah Salahuddin dulu. Bapak-bapak semuanya, hadirin dari rahmatullah.
Saya sangat berduka sekali dengan kejadian ini semenjak dari awal, bahwasanya ini adalah sebahagian dari suatu arogansi perusahaan yang dilakukan oleh rezim. Dan kita juga tahu bahwasanya ini merupakan bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, entah itu mulai dari kriminalisasi ulama, juga adanya engganan untuk terbuka pada hal-hal yang berhubungan Islam. Maka saya bertanya kepada tim TF3, sejauh usaha konkret yang sudah dilakukan yang tidak menyertakan rezim itu apa saja. Jadi kalau seandainya kita berharap kepada rezim, ini adalah suatu hal yang sebenarnya istilahnya itu suatu yang non-pro ya, yang sebenarnya sudah ada jawabannya. Jadi apakah ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk membuat rezim ini menjadi berpikir dua kali bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sangat brutal dan sadis. Contohnya, apakah misalnya hubungan dengan dengan dunia internasional atau dengan pihak-pihak yang bisa melakukan semacam peringatan kepada rezim. Yang kedua adalah kita mengetahui bahwasanya kasus-kasus seperti ini biasanya juga akan berlalu sesuai dengan masa rezim itu sendiri. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita lakukan pressure adalah bahwasanya ini merupakan sebuah hutang besar yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini terhadap korban dan keluarga korban, sehingga ini nanti menjadi semacam hutang yang harus ditagih secara terus-menerus. Jadi untuk sementara mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Saya Ihsan Rusli dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih sahabat Mas Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami silakan mungkin Pak Amin atau Pak Anang. Langsung Pak Samu. Ya, nutup saya nih. Saya tidak ada yang muspro. Udah nutup nih. Enggak aja. Saya udah. Ya. Dilakukan apa yang dilakukan TP3? Putih dan lain-lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, Bapak yang hadir di sini, dan juga para hadirin yang menyaksikan acara tayangan ini. Kalau saya sedikit menyampaikan pendapat mengenai penolakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, kalau kita melihat sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Presiden kita sebagai kepala negara memang kelihatan tidak berkenan untuk menyelesaikan ini dengan cara sebaik-baiknya. Bahkan cenderung ingin membiarkan ini terjadi, ya. Bahkan cenderung kita lihat malah semakin memperparah dengan munculnya berita yang sangat mengejutkan kita, ditersangkakannya 6 arwah yang sudah meninggal. Ini kan menunjukkan sangat di luar logika. Saya kira aparat membuat mentersangkakan itu pasti sudah ada pesanan-pesanan kalau kita yakin. Nggak mungkin bermasa ada orang yang sudah jadi arwah bisa ditersangkakan. Ini tidak masuk dalam logika sama sekali. Dan saya kira ini tidak mungkin sampai kepada Pak Presiden. Berarti dari seluruh rangkaian ini sampai yang terakhir ditersangkakannya 6
arwah syuhada tersebut, ini menunjukkan memang negara yang diwakili oleh presiden sangat tidak berkenan untuk menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Itulah yang kesimpulan pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, kami sebagai tim TP3 ini tidak akan pernah berhenti untuk terus memperjuangkan ini. Ya, memperjuangkan ini sampai kapanpun, sampai ini benar-benar selesai. Ya, tidak bisa di rezim ini, insya Allah juga mudah-mudahan di rezim yang akan datang. Ini menjadi hutang besar yang sangat memalukan sekaligus memilukan bagi rezim ini. Ya, warisan yang sangat buruk. Ya, ini tetap akan kita usahakan, bukan sekarang, sampai kapanpun tetap akan kita perjuangkan insya Allah dengan segala kemampuan yang kita bisa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri nanti insya Allah, mudah-mudahan di dunia internasional dengan segala kemampuan yang kita bisa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan agama. Kalau tadi berkaitan dengan kemanusiaan dan negeri kita ini, yang ketiga yang berkaitan dengan agama, kemarin kita sudah ikut memfasilitasi sumpah mubahalah atau doa mubahalah yang disampaikan oleh keluarga 6 korban ini. Nah, ini sangat berat sebenarnya konsekuensi dalam agama. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman yang berada di pemerintahan menyadari ini. Ya, ini adalah suatu ungkapan yang doa yang sangat berat mubahalah ini konsekuensinya. Ya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, kami melihat setelah mubahalah ini pun juga tak nampak tanda-tanda pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, maka karena itu pada poin yang ketiga ini kami untuk semakin menguatkan doa dari orang yang terzalimi, maka kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki kepedulian atas tegaknya keadilan di negeri kita ini, atas hancurnya kezaliman di negeri kita ini. Nah, kami berharap untuk mari kita berdoa di setiap waktu-waktu makbul yang kita punya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu satu hari berdoa mungkin 10 kali, 20 kali, tolong selipkan doa ini. Apa itu? Doa supaya siapapun rezim, termasuk rezim yang mendukung terbunuhnya Syuhada 6 Laskar FPI ini, supaya Allah tunjukkan kekuasaannya di dunia ini. Ya, baik pelaku langsungnya maupun pelaku tidak langsung maupun aktor intelektualnya termasuk yang mengizinkannya. Nah, itu kita minta siapapun dari atas sampai dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan dengan mubahalah kemarin itu didukung dengan doa seluruh rakyat yang peduli atas tegaknya keadilan di negeri ini, hancurnya kezaliman. Mudah-mudahan Allah akan segera mengabulkan, ya, mungkin kalau bahasa agama kita, kalau mungkin doa mereka mungkin terkabulnya baru 100, doa mereka sudah 90, nah tinggal kita nambah 10 lagi kira-kira begitu. Kalau ada ambang batas terkabulnya doa itu 100 gitu, doa para yang terzalim itu sudah sampai 90, mudah-mudahan ditambah dengan doa-doa kita 10 lagi, maka cepat Allah kabulkan di dunia ini, ya. Kalau di akhirat itu sudah pasti insya Allah itu pengadilan Allah paling. Cuma kita pengen di dunia nampakkan Allah supaya apa? Supaya zalim-zalim ini jangan apa namanya biar jangan terulang kembali di waktu-waktu yang akan datang. Ya, seperti Firaun ditenggelamkan di Laut Merah kan. Terus Namrud, ya Allah kirimkan nyamuk atau lalat masuk. Ya, kita pengen di dunia nampakkan Allah kezaliman itu dihancurkan. Saya kira mudah-mudahan dengan doa kita semua, saya sampai merinding nih Pak Amin, dengan doa kita semuanya, supaya Allah nampakkan kezaliman yang sudah begitu sangat berat sekali di negeri kita ini. Jadi kalau kita biarkan dia berbahaya. Saya kira ya semuanya, mari kita angkat tangan. Kalau ada 10 kali nanti kita berdoa, sisipkan doa ini bersama-sama ya. Mari kita juga sekaligus menutup ini juga Pak Amin ya, kita tutup dengan kita membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil fasiqin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh telah banyak kezaliman yang terjadi di negeri ini ya Allah, dilakukan oleh orang-orang zalim di negeri ini ya Allah, termasuk para aparat yang juga direstui oleh petinggi-petinggi di negeri ini ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kezaliman merajalela negeri yang mayoritas muslim negeri ini Allah. Masih banyak orang-orang yang terzalimi yang belum terungkap kebenarannya sampai saat ini Allah. Sudah banyak jeritan-jeritan mereka, doa-doa mereka lantumkan kepada Engkau ya Allah, dan juga doa mubahalah yang mereka sampaikan kepada Engkau ya Allah. Sudah banyak tangan-tangan yang menengadah kepadamu ya Allah. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Hancurkan kezaliman negeri ini Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Permintaan kami pertama, apabila masih ada orang-orang beriman di negeri ini ya Allah, yang duduk di pemberian, masih ada kebaikan bagi diri mereka ya Allah, bukakan, berikan hidayah untuk mereka bertobat ya Allah, untuk ikut mengungkapkan kebenaran, menghancurkan kezaliman di negeri ini ya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada kebaikan dari mereka ya Allah, sungguh kami mohon kekuasaan-Mu yang turunkan azab kepada mereka-mereka yang membunuh, yang zalim anak-anak bangsa di negeri ini ya Allah, termasuk pelaku-pelaku intelektual, termasuk orang yang merestuinya ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, agar tidak lagi terulang kezaliman di masa-masa yang akan datang. Biar mereka semua jera ya Allah, biar mereka semua taubat melihat kekuasaan Engkau yang Engkau turunkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan, tolong sebagaimana janji-Mu bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu pasti akan Kau terima ya Allah. Kabulkan di dunia ini. Kau juga berjanji ya Allah, dua doa atau dua azab yang pasti Kau turunkan di bumi ini atas kejahatan. Yang pertama adalah kezaliman. Tolong tunjukkan kekuasaan-Mu atas kezaliman negeri. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau telah menghancurkan Fir'aun, Engkau telah menghancurkan Namrud, Engkau telah menghancurkan Abu Lahab, Abu Jahal, Engkau telah menghancurkan semua penguasa-penguasa zalim di negeri ini dari dulu sampai sekarang ya Allah. Sekarang kami mohon kepada-Mu, tunjukkan juga kekuasaan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa yang ditutup oleh Bapak Ustadz Sambo, maka berakhir pula acara pembacaan sikap dari surat dari Menko Polhukam. Sekian, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.